Inilah 7 hal sepele yang membuat setan bahagia. 1. Menguap tanpa menutup mulut. Ketika sedang sholat, kita harus menahan ketika ingin menguap, karena melalui menguap setan masuk ke dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menguap dalam sholatnya, hendaknya ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin, karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Muslim. Ada juga hadis lain yang mengatakan, menguap adalah dari setan, maka jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya sedapat mungkin. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, makan dan minum tanpa mengucap basmalah. Ketika akan makan dan minum, diharuskan mengucap bismillah, agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkah. Dengan mengucap bismillah akan mendapatkan keberkahan dalam setiap santapan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika kita tak membacanya, tentulah setan sangat senang karena setan akan ikut menikmati makanan kita. Dari Umar bin Abi Salamah, ia mengatakan, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanganku kesana kemari di nampan saat makan. Maka Rasulullah bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kiri. Islam mengajarkan kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan dan melarang menggunakan tangan kiri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memakai segala sesuatu dari bagian kiri tubuh. Untuk segala perkara yang baik-baik, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan segala sesuatu dari kanan. Begitu pula sebaliknya, jika melepas atau memulai sesuatu yang jelek, hendaknya memulai dengan tangan kiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, masuk ke kamar mandi tidak baca doa. Kamar mandi merupakan salah satu tempat yang disenangi oleh setan. Sebab itu, umat muslim sangat dianjurkan membaca doa ketika hendak masuk ke kamar mandi, agar tidak diganggu oleh setan. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki jamban, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, tidak mengibas tempat tidur sebelum tidur. Mengibas tempat tidur serta membaca basmalah adalah salah satu tuntunan Rasulullah bagi seseorang yang hendak tidur. Hal ini agar ketika tidur tidak diganggu setan. Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia kibas-kibas tempat tidurnya itu dengan kain, sebab dia tidak tahu apa yang terjadi pada tempat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang ketujuh, buang air sembarangan. Buang air sembarangan merupakan dosa besar yang disenangi setan. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk membuang air sembarangan agar diri kita terhindar dari siksa api neraka. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, jangan buang air di lubang binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi.